Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, khususan li arwahi jami'i masyayikhina wa 'allimina walidihim wa ummahatihim wa asharihim wa auladihim wa dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah, thumma ila arwahi walidina wa li ummahatina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah yataghashahu bir rahmah wal maghfirah ala ma nawa bihi shaykhuna wa ala ma nawa bihi salafuna salihun bisirri nabi wa ali nabi wa bisirri suratil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa 'anil muslimin. Tsumma qala radhiyallahu an. Halaman 58 ya lah. Memandikan mayit jawab. Nah, jadi memandikan mayit, sekurang-kurang memandi mayit dengan meratakan air ke seluruh tubuh mayit sekali dan sebaiknya 3 kali. Nah, jadi memandikan mayit itu jikalau kita ini tidak ada persiapan atau apa-apa, baik itu banyu sabun, banyu kapur barus, yang ada cuma banyu bersihnya. Nah, itu kita berniat memandikan mayit mandi wajib, walaupun kubuyannya cuma sekali tapi rata, itu cukup. Nah, sebenarnya cukup. Nah, di kitab sini ya kalau sedikit benar pembahasannya, kenapa ini kitab halus. Nah, jadi kita jelaskan agak panjangnya. Jadi sebelum memandikan mayit itu dikubal dulu. Nah, dikubal itu dibersihi dulu anggota mayit dari kotor-kotoran yang melekat di badannya. Misalnya ada kukunya nih nang hirang-hirang, dikuiti dulu. Jadi ini kita nih jangan pian, artinya nih mandi mayit nih kada berguna, kada pian bisi kuitan pian mau kada mau pasti meninggal. Maulah pian kada umpat ngurusi, sepaling kada pian nang sekolah pondok ini dianggap kurang bisa. Nah, sepaling kada kalau dianggap kurang bisa, paling kada ketarang upihnya ada. Jadi kuitan meninggal misalnya, jangan membayangkan ngurus mayat kurang, jangan dulu kuitannya dulu. Kuitan meninggal, ya kalau meninggal sampai masa yang memandikan, sebelum memandikan cukupi dulu yang syarat-syaratnya, tutup dulu badannya supaya jangan terlihat auratnya. Pakai apa aja? Tapi bahalai. Nah, itu lihat badannya ada yang kotor, terlihat di tangannya ini ada yang kotor, misalnya apanya, kukunya, kuit, jangan ditatak. Karena orang yang meninggal itu biar rambutnya panjang, jangan lagi digunting. Nah, jangan lagi digunting-gunting. Ada cincinnya nang kau dilapas silahkan lapas. Tapi mun kalau dilapas ke pisitan, mun macam jadinya kayak menghinakan mayit, jangan dilapas-lapas. Hilang kehormatan kita udah mayit. Wah, memacul sampai hendak jalan satu. Apa yang ada hendak patah jadi isidin jangan. Nah, dan bilanya kau dilapas, lapas. Nah, jadi buangi dulu, cari apa tuh kuit apa? Kuit gigi kan ya Allah, atau korek api sagan menguit nang rigat-rigatnya. Cari kain, deh itu lap-lapakan di nang rigat-rigatnya di dalam apa nih kuping sini, masukkan ke dalam hidungnya. Nah,
bersihi bagian matanya kalau ada tahi matanya kah. Ini sebelum mandi bujur dikubal dulu. Dikubal ini menghilangkan yang kotor dari badan mayit. Begitu pulang buangi kotorannya. Ingat ya, kalau buangi kotorannya kayak pas malam, diurut memutar arah ke kiri, dari kanan ke kiri turunkan ke bawah. Nah, jadi mayit itu anggap batisnya di situ, kepalanya di sini berapa. Ini kita mengikuti kepalanya, bawakin situ. Jadi ini bagian parutnya urut arah ke bawah sebelah kiri. Kayaknya keluar kotoran itu sambil disimbur pakai baju. Hanya si ahli waris yang tahu ilmunya atau pemandian itu memiradu. Ada kalau semalam miradu itu melalukan kain di belahan buritnya, melalukan kain. Jangan kucing dilalukan ya, bilanya dilihat rigat basuh lagi sampai pas dilakukan itu kainnya bersih, berarti sahih bersih sudah. Nah, begitu bersih lipatan-lipatannya, nah baiklah dikubal dulu. Dikubal diapakan? Diwudukan. Jadi ada di sini kan langsung memandikan. Ya kalau nih air sabun, air bersih, air kapur barus. Nah jadi ada tahapannya sebelum mandikan tuh, dikubal dulu. Dikubal tadi apa? Bersihi yang kotor, giginya dibersihi, cari kain nang kada bekas tepusut awak nang lain, randam ke banyu atau siburkan ke banyu, masukkan ke dalam giginya. Nah kayak menyikat gigi tapi pakai kain. Nah pakai kain. Nah apalagi kuitan kita masukkan supaya bersih giginya, bibirnya, belahan nih lipatan-lipatan badannya. Sesudah memiradu pulang, sudah memiradu diapain? Diwudukan. Nah, baiklah. Nawaitu wudu'a. Nah, lihadzal mayyiti fadlan lillahi ta'ala. Nah, sajaku mewudui akan ini mayit, fardukan Allah Ta'ala. Nah, tadi diwudukan. Mewudui sakan mayit. Jadi basuh muhanya boleh pian kada pakai tangan gigi tirap kesah tangan jadi gayung, langsung keran, banyu keran diadukan di dahi. Nah, diudukan. Itu bagian tangan kanannya, tangan kirinya sebagaimana wudu orang biasa. Kemudian yang mewudukan ini membaca doa. Doanya ini boleh kada diubah domirnya kayak doa biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya Allah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin, ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Nah, jadi boleh aja kada diubah domirnya. Itu hanya hanya sediakan nih? Banyu sabun, belai lain embernya dengan 3 ember nih. Sebuting ember isinya banyu sabun, sebuting ember banyu biasa, sebuting ember banyu kapur barus. Nah jadi belain lah. Nah pahamnya lah. Jadi kan langsung mandi kada, dikubal dulu, buangi dulu nang rigatnya. Buangi nang rigatnya tadi diapakan? Dipiradu, buangi kotorannya. Buangi kotorannya sudah bersih diapakan? Diwudukan. Diwudukan, dimandi. Mandi 9 namanya. Dengan ember yang berbeda. Isi 1 ember banyu sabun, 1 ember banyu biasa, 1 ember banyu kapur barus. Banyu sabun tuh kayak apa gurunya? Nah banyu biasa dikucaki sabun. Banyu biasa cari sabun batang atau sabun cair, udak. Siapa guru mudaknya ya? Bilanya bayunya berubah sampai warna kayak karuh baras, tuh sedang sudah jangan tingkat benar. Berubah aja asal ada berubah warnanya kayak karuh karuh baras. Nah kalau yang kena banyu sabun ya sabunnya yang melikat jangan. Asal bu harum aja dari bayunya tadi. Nah, kapur barus tadi bang. Kapur barus itu kalau kada hilang tuh 50 gram. Jadi 100 gram kapur barus itu 50 gram ditutup semuaan 100 gram tadi. Mau papa pakai gram lah. 50 gram sagan kain kapan, 50 gram sagan mandi. Nah, jadi kaina niatnya itu niat mandi wajibnya di air bersih. Tulis di kitab pian. Nomor 2-nya itu nomor 2-nya strip ke samping, tulis di sampingnya di sini meletakkan niat mandi wajib. Nah, ini mengaji. Di sini meletakkan niat mandi wajib di nomor 2 di air bersih.
Di sini meletakkan niat mandi wajib. Ada kalau nomor 2 di situ adalah tulisannya air bersih dengan air bersih. Itu tulisnya di sini meletakkan niat mandi wajib. Nah kayak ini nah. Kan tuh kumpul nih. Baju apa tadi? Baju sabun. Nah kedua baju biasa. Yang ketiga kapur barus. Jadi pas pian tuntung mengudukan mayit tadi mandi 9. Apa dulu dikubuikan? Baju apa? Baju sabun. Kayak pacarannya 3 kali. Umpama kada bisa boneka bang lagi tadi lah ya kada boneka. Kayak apa lah. Nah ini aja nah 3 kali. Ini anggap tangan kanan, tangan kiri ini kepalanya, di batisnya di belakangnya. Jadi ambil gayung pakai baju sabun. Bagian tengahnya dulu 3 kali. Seret. Dan itu kada boleh dibolak-balik. Sekali buliknya dari atas ke bawah. Jangan bolak-balik. Mun bangsa orang hidup dibolak-balik lamas. Nah, jadi memandi orang mayit itu dengan kasih sayang lemah lembut. Jangan sama mandi orang nah. Jangan sama mandi boneka kata. Anggap memandi mayit ini mandi orang hidup. Nah, kayak apa cara kita memperlakukan orang hidup, kayak apa mandinya, kayak itu juga kita memperlakukan mayitnya. Nah, jangan gerasah gerusuh. Bangsa orang hidup nih yang lamas. Nah, dari baju sabun tadi di tangan berapa kali? Dari kepala sampai ke batis 3 kali. Misalnya nama mandi ini orang bertiga. Pemimpinnya di kepala, ya kalau anak buahnya kiri kanan sikung sorang. Nah jadi kena bahnya di kepala tarusakan ke bawah oleh anak buah namanya nyambut. Nah baiklah sebutin gayung, nah kepala begabat ya dulu. Nah itu disambut nang sikung sampai ke bawah. Berapa kali di tangan sini? 3 kali. Nah itu masih baju sabun masih. Sebelah mana? Kanan. Nah sebelah kanannya 3 kali. Bilanya kada kau menyampaikan ke batis suruh anak buah. Nah itu sebelah kiri 3 kali. Nah jadi tengah 3 kali, arah ke bawah teruslah. Nah itu ke kanan 3 kali, ke kiri 3. Hanya miringkan mayat tadi ke kanan. Nah atau miringkan ke kiri supaya yang dibasuh dulu belakang kanan. Nah miringkan. Kayak apa cara memeringkannya? Ilustrasinya kayak ini. Ini mayit, ini pemimpin. Di sini yang meniati mandi wajib namulukan tuh pemimpin yang di kepala ini katanya pemimpin. Lalu ini anak buah, sebelah sini anak buah. Jadi anak buah yang dihiga tuh menyambut badannya dari sebelah sana, ditarik. Nah, ditarik. Jadi pas ditarik ini ditahani hanya disimbur. Nah dari kepala 3 kali. Supaya apa? Supaya ikut sampai belakangnya. Nah itu pulang sebelah sana, anak buah sebelah sana pulang. Nah itu pulang, nah menarik. Kaki dari sebelah sana menarik. Nah paham ya lah? Maksud mandi 9 itu sambatannya mandi 9. Kenapa? Sebab semuaan yang di apa namanya nih dikubuikan pakai baju sabun ini hitungannya 3. Padahal ada 3 aja. Paham lah? Kepala tadi berapa kali? 3 kali sampai ke bawah. Sebelah kanan berapa kali? 3 kali. Sebelah kiri berapa kali? 3 kali. Begitu pulang belakang kanan berapa kali? 3 kali. Belakang kiri berapa kali? 3. Selesai. Itu disebut dengan mandi 3. Nah paham ya lah? Nah cara mandi ini berlaku pulang di air bersih. Kayak itu pulang. Air sabun hanya air bersih. Disinilah letak pemimpin mengadakan niat mandi wajib. Nawaitu ghuslal wajiba lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Hanya kubui baju apa tadi? Baju biasa. Kayak pengubuiannya sama kayak mengubui baju sabun tadi. Nah, Mbah Tuntung tadi berapa kali? Muka berapa kali? 3. Kanan berapa kali? 3. Kiri berapa kali? 3. Belakang kanan berapa kali? Belakang kiri berapa kali? 3. Selesai mandinya, mandi 3. 3 tambah 3 6. Terakhir mandi air apa tadi? Kapur barus. Nah baju yang bercampur kapur barus pulang sama. Kepala bagian atas sampai bawah 3 kali, kanan 3 kali, 3 sebelah kiri 3 kali, apalagi kanan belakang 3 kali, kanan kiri belakang kiri 3 kali. Nah itu sekilas mandi wajib dan disuruhkan haram. Nah dan haram
Ketika kita menggosok badan mayit itu memakai tangan kosong. Nah, jadi pian misalnya nak belajar mandi mayit ini, ya belajar tuh orang nak pengalaman di mandi mayit ini. Jadi sekilas kayak ini bisa jadi kada berikit belajar lagi. Nah, jadi pakai kain menggosok muhanya, dan disunahkan jar paling rancak itu menyabun bagian muhanya. Dan nang ulut sabatakan ini lontang hipian ketika mandi 9 kah, ketika mengubal kah? Ketika mengubal, pahamlah? Karena setiap di awal mengubal itu apa yo, misinya dari mengubal itu membersihi sesuatu yang kotor dari mayit. Sedangkan mandi 9 ini adalah mandi terakhir mayit. Paham kira-kira lah? Mandi 9 ini adalah mandi bilasan untuk mayit, mandi bilasan. Kalau sebelumnya yang pian membersihi muha, bersihi kukunya, bersihi gigi, bersihi lipat-lipatannya, digosok badannya, itu rahatan mandi 9 ini kah rahatan sebelumnya kah? Sebelumnya rahatan mengubal. Adapun pian mandi 9 ini mandi terakhir, nah sudah bersih keadaan si mayit. Paham kira-kira lah? Nah, jadinya disuruhkan ketika mengubal itu rancak-rancak digosok pakai kain yang diberi sabun. Nah, kira banyak kena di sabun-sabuni, dan ini menggosoknya itu kada boleh turun naik set dah. Menggosoknya ini harus searah ke bawah kain, nah arah ke bawah, nah kada bangsa orang hidup tuh sariknya ke bawah, nah sama ketika badan, nah badan ketiaknya nih bersihin, nah arah ke bawah, jangan bolak-balik tangan kah, nah arah ke bawah. Nah menggosoknya ingat tadi ketika mengubal kah mandi 9 kah? Mengubal. Pokoknya misi daripada mengubal adalah untuk membersihi yang ringan. Dari misi daripada mandi 9 adalah untuk bilasan terakhir. Kada ada lagi gosokan di mandi 9, paham lah? Nah dicatat di sini kan mandi 9-nya ya. Di mandi 9 ini kada ada lagi gosokan di situ. Kenapa jadi disuruh nih merancaki menggosok muka si mayit? Karena ini rahasia pun mandian nih. Karena wajah orang yang rancak meninggalkan sholat itu terlihat ketika meninggalnya. Pena rigat, pena berminyak, pokoknya kada nyaman dilihat. Oleh karena itu disuruhkan ketika mengubal bagian wajah itu dirancaki, disabuni supaya jangan terlihat akan bekasnya. Nah, jadi bekas orang yang orang yang kada sholat ketika di dunia terlihat bekasnya ketika meninggal di dunia. Muhanya pena merigat. Nah, mudahan kita selamat dunia akhiratnya. Jadi rancaki digosok bagian muha. Karena mah jadi sabun-sabun sekali basuh, karena sampai kasat, karena gosok pulang. Bagaimana aja, bagaimana digosok pulang. Nah, itulah artinya sekilas ya Allah tuh, sekilas daripada memandi mayit. Nah, jadi tahapan mandi mayit kita ingati lagi. Satu apa tadi? Mengubal. Tujuan mengubal apa? Menghilangkan yang kotor di badan. Kemudian yang kedua apa tahapannya? Wudhu. Bantu untuk wudhu. Kemudian mandi 9. Sebenarnya ada 9 kali, kemudiannya banyak kalau tadi 3 kali. Jadilah apa aja orang meninggal nih macam-macam halnya. Ada nang matanya tapi celeng, nah aja ke atas. Kasihan. Cuma memang kayak itu, apabila meninggal dunia roh kita naik ke atas, nah mata kita tuh melihat, menyaksikan roh kita tuh diangkat. Diangkat tuh menyaksikan. Ada nang bangun ya Allah, zaman arwah gurulun berkisah pulang bahari jadi ada nang bangun, dan kisah ini sahih turun temurun. Artinya ada saatnya kisah ini ya Allah. Mungkinnya bakajian kah ya Allah nih, bakajian kah waktu jadi sebenarnya ketika ia bangun, padahal sudah meninggal nih, yang bangun tuh orangnya yang kita padakan bangun, keyakinan kita tuh jadinya tuh hantu.
Padahal yang molahnya terbang itu jinnya. Mungkin orang ini pernah bisi untalan lalu ada hodam jinnya. Nah jadi yang molahnya bangun tuh lain rohnya kada, tapi ada jinnya bangunnya noh. Jugur ulun mun ada mayit dimandi, bangun suruh mandi surang. Apa mengalihi bangun bisa aja sini talami bahari sini orang bangun apa ada suruh sini mandi seorang. Cuma banyak mandi seorang di sini tuntung nih kubuy nih hanya ditapak sidin rabah pulang. Cuma ada bacaannya menapak toh. Jangan aja belajar mandian. Enggak buka ya Allah. Melacung tuh bangun lihat dong bangun kita. Ada kayak ada. Macam-macam ya kalau amalan jarak untalan lah napalah. Lalu ada orang mati jadi hantu, sebenarnya bukan hantu. Yang jadi hantu itu menyebarkan fitnah bagi si mayit. Siapa fitnah? Gawiannya waktu hidup di dunia kada baik. Misal orang dia kalau pernah bersekutu lawan syaitan lalu meninggal dunia, lalu syaitan tadi menyerupainya berkeliling sekitaran kampung. Nah akhirnya syaitan tadi menjadikan fitnah bagi orang-orang di dalam kubur tadi. Jadi sebujurnya hantu itu kadada, nada itu apa? Jin. Jin yang pernah puja di dunia, lalu pas kita meninggal dunia, sekalinya jin tadi menyerupai badan kita, menyebarkan fitnah. Akhirnya sekitar kampung kita si mati jadi hantu, padahal jin. Gawiannya waktu di dunia yang jadi itu. Jadi mun pian tetamu hantu tuh jangan takutan. Kadada sejarahnya adalah pian dengar berita orang mati ditanggung hantu adalah. Nah, coba hati-hati kalau pernah kita yang pertama kali. Nah, ada orang mati ditanggung hantu itu ada. Jin itu. Macamnya Allah. Ada juga yang ketika memandii nih, pas kita mengubal, mengubal tadi kalau sebelum pokoknya mandi 9 ini mandi terakhir bilasan. Sekalinya badan si mayit ini pas kita angkat kalau kau lagi kita nih membuat ke tiaknya nih, nah kita angkat sedikit kan membersihkan tiaknya, nah ke bawah pakai sabun kain dia apa tadi diadui sabun supaya licin, hanya digosokkan ke tiaknya. Sekalinya pas kita hendak menangkupakan karas, ada kalau mayat begitu kalau ada mayat yang lama, ada yang karas nah bila jadi karas ini terlimbah bahu mayat nih, jangan bangsa orang hidup nih sumpahinya kita. Nah itu ada di dalam kitab, sebut namanya. Nah di dalam kitab pemandian tuh yang pernah belajar sebut ya namanya. Wah dibisikakan di telinganya. Nah ini yang boleh. Oh Fulan bin Fulan balamah, kami hendak memandi ikan. Bahasa kita aja, jangan bahasa Arabnya ada paham. Oh Fulan bin si Fulan balamah, bisiki telinganya. Kenapa aja? Karena ketika orang ini meninggal dunia, rohnya diangkat, kemudian ketika dimandikan rohnya itu dikembalikan separuh. Nah arti dikembalikan separuh itu wallahu alam lah, karena kita nih gak ada tahu ilmu tentang roh. Qulir roh min amri rabbi, perkara roh ini termasuk rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin munnya ulun pemahaman rohnya itu dikembalikan separuh. Arti separuh itu ada kesadaran si mayit merasakan sakit dan nyamannya ketika disentuh dan dimandikan, tapi kalau kau apa-apa paham lah kira-kira lah. Nah oleh karena itu ketika kita sebut namanya, ia mendengar maksud dan tujuan kita baik, lalu ia melamah. Nah lalu kita ini boleh mengiau ngarannya. Oh Fulan bin si Fulan balamah. Nah ya namanya balamah. Nah itu. Atau pas kita nih misalnya ketemu mayit, nauzubillah min zalik, kasihan dia pak misalnya sarumahan kada berilmu, malam meninggalnya kada diapa-apain, bayi siang kita datang baju bepacul balung kotoran tahi belekap masih di pipi murid nih banyak umat kasihannya kayak ini. Mana awaknya teting kulup, paham teting kulup lah berapa behereng nah kada dibujurakan, kada dikiamakan, atau dikiamakan juga cuma kada diapa-apai, dibasuh kada, diapai kada. Lalu pas kita datang, nah kita gunting bajunya, kita sekalinya kada mau diapai lagi awaknya karas kajung, nah atau dikiamakannya juga sekalinya pas kita hendak mengujurakan, nah ya kau jadi gini cuma nah ya tebulik kiau ngarannya. Wahai Fulan bin si Fulan balamah, sambil diurut lembut tangannya. Nah, yang takutan tuh biasanya menyahuti, oi gitu.
Fulan bin Fulan, oi ya. Jadi ada pengalaman dulu, kisah kawan, kisah nyata. Jadi kalau sempat kampungnya itu nah, Jawa benar kampungnya. Jadi suatu daerah kawan itu kumpul itu nah, terkumpul di satu rumah. Nah, jadi ada satu daerah, nah daerah ini agak jauh, kira-kira setengah jam 15 menit dari tempat kawan kumpul tadi. Meninggal orang tua meninggal. Jadi meninggal orang tua ini rupanya ngaranya diam daerah kota lah atau daerah kayak apa kan orangnya nafsi-nafsinya itu nang kadang. Sekalinya orang ini mencari ke kos bubuhan kawanan nih nyalain ulun tuh nih kawanan. Adakah di sini ya nang kawa menjagai mayit? Kami ya juga ada orangnya yang menjagainya. Barang kawannya biasa sudah menjagai mayit nih kan. Nah, terlalu jakawan tinggi hakonai jakawan. Tulah kayak berduaan dulu nih. Nah, tulah berduaan sekalinya jakawan tadi sunyi benar. Sunyi, kada ada nama ayat ya malam tenda kada pasang ya. Atau udah kita kan malam-malam sudah betak pasang tenda. Kada ada aja pasangnya. Jadi jangan baik kami datang dilayani kada. Namun maaf lah biasanya adat di wadah kita ya kalau bilangnya kita ini menyuruh orang nunggu si mayit itu dilayani orang tuh julungi kopi kah wate kah bilangnya malam kena diberi makan nih itu diberi hadiah ya Allah lah. Jadi ini aja kawan baju putih kada ada jadi supaya kita paham gitu nah baju putih kada ada layani kada bapak ya sampai di situ duduk sekalinya guring nang ahli rumah nih kada tahu-tahu lagi. Jadi ya kawan nih berdua nih ngaran kawan nih ibaratnya kada pengalaman banget juga tahu tanah kada ada nang betunggu kada ada nang lain nang ada cuma keluarga di dalam rumah nang di rumah ini pulang kada banyak orangnya bertigaan aja guring kan pulang di kamar jakanya di luar aja kah guring gitu nah membersamai nang ini nantinya hitung-hitung menggeni yo cuma biar hanya guring gitu di pinggir-pinggir mana ini kada jakawan tadi dasar menunggu iwara umat. Jadi kawan nang pemananan kada suah dibilang siko pamutan mengaji Quran sekalinya wow kucing lalu dihigat tak kijet ya Allah ya astagfirullah parah sudah buka kawan tadi itu mitihi jar anu nih tapi berhala di parut maiti kena kayak orang pinak jarnya nah aja tapi berhala itu coba biar lihat lah itu dasar mengandung ilusi bang. Di mana-mana tuh ada ilusi optik. Kenapa? Tapi bahal itu kan dilihat belangnya sama kok. Coba pian tes, pian akan percaya. Mayat itu nanam tetapi bahala yang motifnya sama. Lihat aja perhatikan tuh mayat itu bentuknya bergerak. Itu ilusi optik yang diciptakan oleh gambar yang ada di tapi bahala. Nah, jadi aja mati kawan nih kena munnya ngaji nih kada sambil berlihat nih ujar kawan nih berkisah pacang ditariknya di batis sakonya jadi nah kada tahan juga paksa menelpon kawan anu aja datangi pangnya aku kasih dia aku aja kada tahan aja nunggu di sini jam berduaan aja tak jadi kadang orang nang sekolah pondok aja tuh ada keberanian di situ atau kurangnya keyakinan. Nah, atau kurangnya pengetahuan tentang hantu-hantu menyebabkannya takutan. Padahal ngaran hantu itu apa tadi? Kededa. Nah, ada tuh jin yang menyerupa akan jasad kita supaya menyebarkan akan fitnah kita. Kenapa jadi ada jinnya? Mungkin gawian kita kada bagus waktu di dunia. Nah, jadi menakuni arwah kai jalan. Apa yuk? Kada kai itu betakon coba aja sini apa nah aja sini nah macam kita bawa ke kubur apa kai kan ya kai menjawab gawian kita pandang aja sini nah apa apa gawian kita pang artinya gawian kita ini kadang amalan kita aja perbuatan kita gawian kita itu kenanya macam ada ganjaran di alam kubur nah dan itulah kena yang mengawali kita di dalam kubur kita. Jadi apapun gawian kita di dunia itulah yang akan mengawali kita di kubur. Ya baik gawiannya ya Allah, baik juga kawannya. Ya ada baik gawiannya di dunia, ada baik juga kawannya. Nah, yang kemudian
yang kedua, membungkus mayit. Sekurang-kurang membungkus mayit selapis kain yang menutupi seluruh tubuh mayit, dan sebaiknya 3 lapis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini panjang juga penjelasannya. Di sini benar ini kitab ini handap, cuma kita bila menjelaskan pasti berpanjang. Nah, ulangilah. Sebelum mandi apa tadi? Mengubal. Apa arti mengubal? Membersihi yang kotor di badan, baik giginya. Tapi pakai apa tadi? Kain, jangan pakai tangan langsung masuk. Tangan ini dibungkus kain atau jari ini bungkus kain, masukkan ke giginya. Nah, giginya masukkan pulang ke hidungnya. Nah, kalau ada karak hidungnya, di telinganya, nah, di sini lubang-lubang, di lipatannya dan di kuku-kukunya. Itu hanya apa tadi? Memiratu, membuang kotoran ya, dan membasuh bagian belahan kulitnya, dilaluakan. Apa sudah bersih semua, aneh dipastikan bersih, diapain tadi? Diwudukan, mayitnya diwuduakan ya. Kalau namanya si pemimpin tadi boleh hijanya ibaratnya membasuh kepalanya, muhanya inya, membasuh tangannya anak buah sampai ke betis. Nah, itu doanya tadi kayak apa? Walaupun kadang mau ubah domir, boleh aja. Nah, itu pulang Mbak Tuntung mau wudukan apa ya? Mandi 9, cuma mandi sabun didahulukan. Kemudian kena ketika mandi air biasa, air bersih, air mutlak, air yang suci lagi mensucikan tadi, hanyar diniati mandi wajib. Nah, hanyar kapur barus. Nah, itu selesai mandi. Nah, diadukilah gurunya, diaduki terakhir toh. Jadi kena adakan pulang kain tapih bahalai yang karing. Jadi kain tapih bahalai yang karing itu siapakan di atas mayit, tapi jangan kena dulu, tarik kemudian dari bawah yang basah tadi sambil menutupi badan mayit pakai yang karing. Kayak apa caranya supaya badan mayit ini kada terbuka aurat. Nah, hanya diandak ke kain kapan, hanya kena dikapani. Nah, di mengapaninya kayaknya ya kalau sama bulan lagi kita dan banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Ala hadhihi niyyah wa qulinatin salihah bi sirri nabi wa ali nabi wa bi sirri suratil fatihah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'alna minal barrina bi Rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bi walidain. Allahumma ij'alna wa zurriyyatana min ibadika shalihin min awliyaika al-muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya jami'an nas la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad, ijma' bainana wa bain habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ghazatan wa manama fid dunya wal ukhra. Allahumma rzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum